Ya, baik. Mohon maaf, saya membagi dalam dua penjelasan ya, karena tadi memang saya sudah menjelaskan, namun karena ada satu dan lain hal, sehingga kita lanjutkan dalam part 2 ya, seperti YouTuber lainnya. Oke. Nah, faktor lain ya yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pada ibu hamil yaitu faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi ya. Jadi faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi ini menjadi satu kesatuan faktor ya yang mempengaruhi seorang ibu hamil itu pemenuhan kebutuhannya itu terpenuhi atau tidak ya. Nah, lingkungan ya. Jadi yang lingkungan pada ibu hamil dia harus hidup atau berada di lingkungan yang nyaman dan aman ya, dan sangat dibutuhkan ibu hamil. Artinya bahwa ruang tempat tidurnya harus yang layak ya, yang dingin, yang luas ya. Artinya apa? Karena dia membutuhkan kebutuhan oksigen yang lebih banyak ya, kebutuhan oksigen yang lebih banyak. Kemudian pada ibu hamil untuk trimester 3 itu kan biasanya dia sudah sudah sering berkeringat ya, sering cepat berkeringat dan sebagainya. Sehingga memang lingkungannya yang harus ada sirkulasi udara yang bagus ya, yang terhindar dari bising yang berlebih, itu juga tidak boleh sebenarnya. Ya, kemudian satu yang paling penting ya, ini kadang-kadang suami tidak menyadari secara baik terhadap efek asap rokok terhadap ibu hamil ya. Padahal asap rokok pada ibu hamil ini sangat memberikan dampak yang tidak baik ya. Dampak yang tidak baik ini baik kepada ibu maupun kepada janin ya. Nah, biasanya bapak-bapak ini mereka merokok di dalam rumah, merokok di dalam kamar, ya, apalagi tempatnya ber-AC. Nah, ini kan sebenarnya tidak baik. Kenapa? Ini bisa menyebabkan suplai oksigen yang diperoleh dari ibu itu sudah tidak bersih, ya. Apalagi sebagai perokok pasif, ya, perokok pasif di mana kita tahu bahwa bahaya perokok pasif ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok secara aktif, ya. Nah, makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa marilah kita membuat satu program yang baru ya, suatu program dukungan suami, ya paling tidak dalam 9 bulan itu 3 kali atau 2 kali lah ada suami yang mendampingi ibu sehingga kita bisa memberikan edukasi yang baik ya. Karena terkadang kalau sudah sebagai pencandu rokok itu biasa bapak-bapak susah untuk disampaikan dengan baik ya. Sebenarnya kalau memang dia tidak bisa berhenti merokok ya, artinya dia jangan merokok di dalam lingkungan rumah ya. Jangan merokok di dalam lingkungan rumah. Saya secara pribadi sangat tidak suka ya, sangat tidak suka artinya apalagi kalau ada seorang bapak-bapak yang merokok kemudian menggendong bayinya atau anaknya sambil merokok ya. Ini kan akhirnya bisa memberikan dampak secara langsung ya kepada anaknya. Nah, ibu hamil yang bekerja di lingkungan radiasi, misalnya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi, sehingga mengharuskan seorang ibu ibu hamil ini masih harus tetap bekerja di pabrik-pabrik ya, atau di lingkungan yang tidak kondusif seperti itu, ini juga memberikan dampak kepada ibu ya. Nah, mau tidak mau, hal-hal lingkungan yang tidak baik ya, lingkungan yang kurang bersih, lingkungan yang tidak aman ya, ini akan mempengaruhi kehamilannya. Pada trimester pertama, ya, pada trimester pertama ini merupakan periode yang rawan, ya. Kenapa periode yang rawan? Karena pada trimester pertama ini seorang janin itu dia akan mulai dibentuk organ tubuhnya, ya. Bagaimana pembentukan otak, pembentukan tulang, pembentukan jantung, ginjal, sistem pernafasannya, ya. Nah, ini akan terjadi di trimester 1. Makanya sebenarnya pada ibu hamil di trimester 1 yang sering mual muntah atau emesis ataupun dia sudah masuk dalam keadaan hiperemesis ya, dia bagaimanapun kita harus punya cara agar suplai nutrisi itu tetap terjaga kepada ibu. Misalnya ibu mual muntah, cari nih cara bagaimana sih meredakan mual muntah ya. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan.
Penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu terkait dengan aromaterapi, ya, aromaterapi lavender, peppermint, ya, untuk menurunkan mual muntah atau nausea gravidarum, ya. Kemudian dengan pemberian makanan sedikit, ya, porsi kecil tapi sering, ya, sedikit-sedikit ibunya harus makan, ya. Artinya di sela dia tidak mual, tidak muntah diberikan makan. Kemudian bagaimana dia menghindari makanan-makanan yang merangsang muntah itu, ya. Artinya bahwa karena trimester 1 merupakan trimester yang rawan pembentukan seorang janin yang baik, ya. Untuk itu asupan nutrisi juga harus diberikan secara baik. Lingkungannya seperti apa, ya? Paparan misalnya paparan sinar X, ya. Paparan pada sinar X ini dapat menimbulkan risiko terjadinya kecacatan pada bayi, ya. Kemudian dapat terjadi malformasi, ya, kemudian retardasi mental dan juga abortus, ya. Ini adalah hasil penelitian. Makanya kalau di ruang ronsen, ya, ruang ronsen itu mereka mempunyai sistem apa ya? Timbal, ya. Yang di dinding itu, jadi dindingnya itu memang dilapisi oleh aluminium atau baja gitu, ya. Saya kurang begitu paham. Yang penting di dalam gedungnya, di dalam temboknya itu dia memang dilapisi. Kenapa? Karena kalau tidak dilapisi begitu sinar X-nya akan kemana-mana dalam radius yang cukup jauh, ya. Nah, efek radiasi terhadap janin tergantung pada umur kehamilan saat kena paparan radiasi dan besaran paparan radiasi yang diterima, ya. Makanya radiasi sinar X ini harus benar-benar dijauhkan daripada ibu hamil, kecuali mungkin memang harus dilakukan, ya. Kecuali mungkin harus memang dilakukan karena tidak ada jalan lain, ya. Tapi selagi masih ada pilihan lain, marilah melakukan sesuatu yang mempunyai efek manfaat lebih besar dibandingkan dengan efek resiko, ya. Nah, namun sampai saat ini, ya, kalau kita bicara tentang radiasi dan sebagainya, sampai saat ini untuk mesin USG, ya, itu kan mesin USG juga dia menggunakan sinar, ya. Dia menggunakan sinar, tapi sampai saat ini saya secara pribadi saya belum menemukan atau membaca sebuah jurnal penelitian yang benar-benar terpercaya untuk efek USG terhadap perkembangan janin, ya, belum ada. Tapi kalau Anda di antara Anda mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan atau seminar atau mungkin pernah membaca dalam jurnal-jurnal terbaru, ya, yang dapat dipercaya terkait dengan hubungan antara sinar USG dengan janin, ya, silakan. Nanti kita dapat diskusikan, ya. Kita saling sharing. Nah, lingkungan ini juga, ya. Jadi lingkungan, keadaan kesehatan masyarakat, ya. Jadi derajat kesehatan masyarakat ini salah satu indikatornya yaitu kesehatan ibu dan anak, ya. Jadi kesehatan ibu ini merupakan salah satu indikator status kesehatan di masyarakat. Masalah kelahiran dan kehamilan ini berkaitan erat dengan namanya budaya yang ada di masyarakat, ya. Kita lihat dulu teori Bloom, ya. Dari teori Bloom, Bloom ini dia mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, ya. Salah satunya, ya, yang paling besar yaitu lingkungan. 40% itu adalah lingkungan. Apa yang masuk dalam lingkungan? Ya, sosialnya, ekonominya, politiknya, dan juga budaya itu masuk di dalam lingkungan, ya. Nah, status kesehatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh ini, ya, dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan ini ada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, ini menurut teori Bloom tahun 1974, ya. Kemudian ada juga perilaku di sini, ya. Ada juga pelayanan kesehatan, ya. Pelayanan kesehatan ini bagaimana sih lingkungan dari layanan dari Vaskes, dari kita bidan semua, kita memberikan layanan kepada ibu itu seperti apa, ya. Kemudian ada faktor keturunan, ya. Faktor keturunan ini adalah faktor genetik. Artinya bahwa genetik ini juga mempengaruhi status kesehatan. Tapi kita lebih berbicara tentang lingkungan yang di dalamnya adalah sosial, ekonomi, dan budaya, ya. Ini secara langsung akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, ya, yang berhubungan dengan
ranah area kompetensi kita sebagai bidan, ya. Kalau kita berbicara tentang sosial budaya, ya, jadi terbentuknya janin dan kelahiran bayi ini merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam kelangsungan hidup manusia. Artinya bahwa seorang wanita itu dia harus hamil, dia harus melahirkan bayi, ya. Ini adalah hal yang normal. Justru yang tidak normal kalau seorang wanita itu dia tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan, ya. Berarti ini kan ada apa nih? Berarti ada gangguan di situ, ya. Nah, berbagai kelompok masyarakat dengan kebudayaan di seluruh dunia ini memiliki persepsi, interpretasi, dan respon dalam menghadapinya. Artinya bahwa untuk kehamilan dan persalinan ini, masing-masing budaya itu memiliki persepsi atau pendapat yang berbeda, kemudian bagaimana dia menginterpretasikan pendapatnya itu, dan dia merespon atau menghadapi daripada kehamilan. Ya, nah, untuk proses pembentukan janin hingga kelahiran bayi serta berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu yang dilihat dalam aspek biopsikososial kulturalnya, ya, biologis, psikologis, ya, sosial kultural, ya. Ini merupakan suatu kesatuan, bukan hanya dilihat semata dari aspek biologis dan fisiologis. Artinya bahwa untuk ibu hamil ini kita tidak hanya melihat dari aspek fisik dan psikis, ya, tidak lihat dari aspek biolog dan fisio, ya, tapi kita melihat secara aspek yang utuh, gitu. Nah, tiap perpindahan dari satu tahap kehidupan kepada tahap kehidupan yang lainnya merupakan suatu masa yang kritis dan gawat atau membahayakan baik bersifat nyata maupun tidak nyata, sehingga diadakan serangkaian upacara bagi, ya. Artinya tadi karena ada persepsi daripada budaya yang berbeda, ya, bagaimana mereka menginterpretasikan. Jadi untuk kehamilan ini masing-masing budaya itu memiliki kepercayaan yang berbeda, memiliki tradisi yang berbeda, memiliki tingkah laku yang berbeda, bagaimana penanganannya dan sebagainya, ya. Nah, contoh misalnya di masyarakat Jawa, ya, itu ada namanya upacara mitoni atau 7 bulanan, ya. 7 bulanan itu di mana pada saat usia 7 bulan itu mereka melakukan suatu upacara, ya, upacara adat untuk menghadapi kehamilan ini supaya kehamilannya lancar, ya, sampai dengan persalinan, ibunya sehat, bayinya selamat, ya. Kemudian ada sepasaran, selapanan, ya, sepasaran, selapanan kayaknya 8 bulanan gitu, ya. Ada juga masyarakat yang mempunyai adat istiadat bahwa wanita hamil harus mengantongi gunting, ya, misalnya ibu hamil kalau mau jalan harus pakai gunting, peniti, jarum, ya, digantung di bajunya. Kenapa? Ya, mereka mempunyai pendapat atau persepsi bahwa dengan menggunakan gunting ini, ya, maka ibu ini akan terhindar dari makhluk jahat, ya, jin-jin, setan-setan, suanggi, itu mereka tidak mau dekat dengan ibu hamil karena ada sesuatu yang tajam di situ, ya. Tradisi seperti ini sebenarnya yang saya sudah pernah sampaikan, yang penting kita bicara budaya itu ada budaya yang positif dan ada budaya yang negatif. Ada budaya yang menguntungkan dan juga ada budaya yang merugikan. Tapi selagi dia mau tidak ada intervensi yang masuk di dalam mulut, di dalam hidung, di dalam telinga, di dalam manapun atau di badan, ya, intervensi itu sebenarnya itu aman-aman saja. Namun, misalnya kalau menggantung gunting dan sebagainya, terus ibunya tidak sadar, ibunya tidur nih, ya, tidur pakai gunting apa, ya, tiba-tiba tertusuk gunting mungkin, ya, tertusuk peniti, ya, ini yang bisa membahayakannya. Tapi selagi tidak ada intervensi ke tubuh secara langsung itu aman, ya. Namun demikian ada sebagian bidan tidak boleh, begini. Artinya bahwa karena tadi kita berbicara bahwa ada persepsi yang berbeda, pendapat, kemudian bagaimana masyarakat itu menuangkan, bidan ini tidak boleh serta-merta langsung melarang. Misalnya ibu datang dengan bawa peniti di bajunya. Ibu, itu kok taruh apa di peniti tuh, ya? Taruh peniti, taruh bawang merah, bawang putih, memangnya mau bikin apa? Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan
supaya dia tetap aman. Misalnya kalau pakai gunting tadi, ya kita arahkan, Ibu pakai gunting tidak apa-apa nanti, tapi kalau tidur diusahakan dibuka ya. Kalau dibuka takut jinnya dekat, boleh ditaruh di pinggir ya, di pinggir tempat tidur. Tapi jangan tidurnya dengan gunting, takutnya nanti kalau kena perutnya atau kena badannya nanti bisa cedera ya. Nah, kemudian ada juga contoh bahwa ibu hamil itu tidak boleh makan yang amis-amis. Misalnya tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan daging ya. Kenapa? Karena nanti bayinya bisa banyak diselimuti oleh banyak lemak. Diselimuti ini apa? Vernix ya. Nanti banyak vernix di seluruh tubuhnya gitu ya. Padahal sebenarnya vernix ini kan mempunyai fungsi tersendiri ya untuk bayi. Kalau zaman dulu kita waktu kebidanan 98 itu, kalau ada bayi lahir dengan vernix, kita justru diajarkan memakai baby oil, kemudian membersihkan dengan baby oil, kemudian dilap ya. Tapi kalau sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan ilmu, bahwa sebenarnya vernix caseosa ini justru dia mempunyai fungsi yang baik. Jadi dia tidak perlu untuk dihilangkan ya. Nah, kalau bayi dengan adanya vernix dilap saja tidak apa-apa, kemudian nanti dengan suhu udara yang tepat nanti akan menyebabkan vernix itu juga langsung bersih ya. Nah, kenapa? Karena mempunyai fungsi juga untuk menjaga suhu badan daripada bayi ya. Nah, oke. Ya, jadi ibu hamil yang kurang gizi ini juga dapat membahayakan ibunya. Artinya bahwa ibunya tidak boleh makan tinggi protein, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan dan lain-lain. Padahal tadi sudah saya bilang di trimester 1 itu bagaimana seorang bayi ini dia dibentuk. Bagaimana kalau dia tidak mengkonsumsi protein, sedangkan protein ini yang berfungsi untuk sebagai pembentukan daripada bayi, ya akhirnya ibunya bisa kurang gizi, anemi, ya. Nah, masuklah di dalam kek, ya, akhirnya bayinya lahir dengan BBLR, stunting, ya, seperti itu. Nah. Kita akan berbicara karena kita lingkup D4 ini punya visi misi yaitu terkait dengan budaya ya. Maka Anda sedikitnya Anda harus tahu apa sih budaya di Papua atau Papua Barat yang terkait dengan ibu hamil. Banyak sekali ya, banyak sekali budaya di Papua dan Papua Barat yang berhubungan dengan ibu ya. Nah, budaya yang berkembang di masyarakat ini diantaranya itu kawin atau hamil di usia muda ya. Apalagi ya ini paling banyak didapatkan pada kaum pinggiran ya, kaum pinggiran dan tertinggi di anak perempuan dengan rumah tangga miskin. Artinya kalau dia sudah lulus SMP misalnya, lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA, apa yang dia mau buat di rumahnya lagi ya? Masak, cuci, bantu orang tua, apalagi sih? Sudah tidak ada lagi. Ya sudah tinggal tunggu orang masuk minta kasih kawin ya. Padahal sebenarnya hamil berhubungan ya. Jangan dulu hamil. Berhubungan di usia muda ini salah satu faktor pemicu terjadinya kanker serviks ya. Kenapa? Karena pada saat usia muda, usia remaja itu, dia punya lapisan daripada serviks itu belum tertutup secara baik ya oleh selaput ya yang di situ belum tertutup secara baik, pembentukannya belum tertutup secara baik sehingga kalau melakukan hubungan seks di saat itu, kuman akan mudah masuk dan terkena infeksi pada mulut rahim ya. Nah, ini harus benar-benar kita sampaikan kepada remaja itu ya. Jangan karena nanti masih ada budaya yang mengatakan bahwa
kalau sudah umur 20 misalnya 17 18 ya tidak nikah berarti tidak laku gitu ya. Ini kan masih banyak mitos-mitos seperti itu yang beredar di masyarakat. Padahal sebenarnya menikahlah di usia yang tepat sehingga ibu itu seorang wanita itu ibarat pohon ya. Kalau pohonnya sudah bagus, sudah matang ya, sudah siap untuk membuahi, maka dia akan berbuah buah yang bagus. Artinya dia akan menghasilkan bayi yang bagus, bayi yang sehat, bayi yang pintar ya, bukan saja sehat tapi juga pintar. Bukan saja pintar tapi juga cerdas gitu ya. Paling tidak buahnya baguslah. Kemudian pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh orang tua atau terutama mertua ya. Masih banyak kasus bahwa terutama kalau kita mau merujuk ya. Kita kalau mau merujuk pasien ibu hamil yang mau bersalin itu lamanya di diskusi keluarga ya, diskusi keluarga. Makanya sebenarnya di dalam P4K itu sudah harus didiskusikan ya, sudah harus didiskusikan oleh keluarganya. Jikalau nanti pada saat persalinan ada terjadi sesuatu komplikasi, di manakah dia akan dirujuk? Siapa saja yang akan ikut untuk merujuk? Menggunakan apa? Itu kan sebenarnya sudah jelas. Cuma ini kita jarang sekali menerapkan. Sehingga begitu ada rujukan kita bingung. Mau naik mobil apa ini? Mau naik apa ya? Bersyukur kalau hanya misalnya dari SP2 ke rumah sakit JP Wanane ya. Tinggal charter mobil saja paling 100.000 sampai ya. Tapi kalau yang harus melewati lembah ya, yang harus menggunakan transportasi udara, menggunakan perahu ya, speedboat itu agak susah ya. Dulu saya di Raja Ampat 2003-2004 itu ya. Kita kalau mau merujuk ibu itu kita harus mengeluarkan 3 dram ya, 3 dram minyak bensin, 3 dram bensin campur itu, jadi paling tidak harus menyediakan sekitar 7 juta, 7 atau 8 juta untuk kita merujuk seorang ibu ya. Nah, pada saat mau merujuk ini mereka nanti akan suruh tunggu suster. Tunggu dia punya mama datang dulu. Dia punya mama sudah datang, tunggu dia punya bapak mantu dulu datang. Tunggu ini sampai menunggu akhirnya jadilah 3T ya, terlambat merujuk, terlambat sampai ke tempat tujuan dan terlambat mendapatkan penanganan. 5T ya, 5T. Kemudian adanya pantang makan. Tadi sudah dikatakan bahwa banyak ibu hamil memiliki pantang makan ikan, telur ya, katanya nanti amis, darahnya amis ya, nanti kalau ini tidak bagus untuk tubuh. Padahal sebenarnya justru ibu hamil ini dia harus makan yang bergizi. Makan yang sesuai isi piringku. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya, ada vitamin, ya, seperti itu. Kemudian kodrat perempuan dalam kehamilan dianggap hal yang biasa, ya. Banyak sekali wanita yang hamil masih disuruh untuk bekerja, ya, masih disuruh untuk pergi berkebun, ya, masih cuci pakaian 3 loyang, 4 loyang, duduk 2 jam, 3 jam, ya, di kali, gantung kaki, rendam kaki di air, ya, masih harus mencari makan, menyiapkan makan untuk keluarga dan sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa karena kehamilan ini adalah hal yang fisiologis, jadi mereka sudah biasa, perempuan hamil itu adalah hal yang biasa. Padahal sebenarnya memang kehamilan itu adalah hal fisiologis atau hal yang biasa, tetapi ibu hamil ini juga dia memerlukan istirahat, ya, dia memerlukan istirahat, dia memerlukan penyesuaian dengan tubuhnya, ya. Nah, kemudian mengkonsumsi jamu atau ramuan akar, ya. Ramuan akar ini ada yang sudah diteliti dan ada yang belum diteliti. Jikalau Anda ingin meneliti ya terkait ramuan kepada ibu hamil, misalnya untuk meningkatkan kadar HB, ya salah satunya mungkin dengan menggunakan kulit buah naga, ya ini salah satu penelitian kita, penelitian tim dosen kebidanan, yaitu membuat jus kombinasi dari kulit buah naga dikombinasikan dengan misalnya dengan buah jambu biji, ya, atau dikombinasikan dengan madu dan sebagainya untuk peningkatan kadar HB pada ibu hamil. Bisa saja
ya. Namun harus digaris bawahi di sini, apa yang kalian teliti ini sudah pernah diteliti oleh orang lain sehingga bisa menjadi acuan kamu, bisa menjadi pegangan ya, bahwa apa sih kandungan yang ada di kulit buah naga itu. Oh, buah naga ini dia banyak loh mengandung serotonin ya, dia banyak mengandung fos ya. Fos itu adalah semacam apa ya, zat ya, semacam zat untuk prebiotik untuk bakteri ya, untuk menahan bakteri. Kemudian dia juga kaya akan vitamin C ya, sehingga kalau tinggi vitamin C otomatis asupan ini tablet tambah darah yang diminum ibu ini akan lebih mudah diserap ya. Nah, kemudian air putih yang dibaca-bacakan mantra. Kalau saya kebetulan saya di Raja Ampat itu agak lama ya. Saya di Raja Ampat lama. Biasa mereka datang, mama-mamanya datang tuh dengan air, misalnya pada saat mau melahirkan mereka datang dengan air sembahyang ya. Saya perbolehkan asal air itu adalah air putih dan tidak mengguyur seluruh badan ya. Silakan kalau hanya air putih yang dibacakan doa ya, itu tidak masalah karena itu kan air putih. Jadi memang ibu hamil itu dia membutuhkan cairan air putih. Yang penting air putihnya jangan dicampur dengan lain-lain ya. Misalnya air putih, suster ini air putih untuk ini, ibunya ini adalah air sembahyang. Oke, silakan diminumkan, dibasuh di mukanya dan sebagainya. Asal jangan menggunakan ramuan atau akar kayu yang belum diteliti ya. Nah, misalnya dulu tuh pada ibu yang mau bersalin paling sering tuh menggunakan rumput Fatimah ya. Sedangkan sesuai penelitian rumput Fatimah itu dia akan merangsang kontraksi rahim yang begitu kuat ya. Apalagi kalau pembukaan belum lengkap, kontraksinya kuat, maka bisa terjadi jebol tuh uterusnya ya. Nah, percaya pada dukun bersalin atau mama biang ya. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa mama biang ini mempunyai kelebihan ya, mempunyai kelebihan. Makanya sudah lama sekali sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi pelatihan dukun ya. Sebenarnya dukun ini adalah mitra bidan, tapi saat dulu itu saya berbicara untuk dulu ya. Kalau dulu itu bidan itu dukun itu dilatih bagaimana menolong persalinan, potong tali pusat, melahirkan plasenta ya. Tapi saat ini sudah tidak ya. Titik berat pelatihan mereka adalah bagaimana mereka merawat bayi, ya, bagaimana mereka merawat bayi, bagaimana mereka merawat ibu setelah bersalin. Jadi yang harus tolong bayi lahir itu adalah ibu bidan. Bayinya lahir setelah dikasih IMD, mama biangnya boleh mama biang kasih ke mama biangnya dibersihkan, diajarkan tuh ya, lap badannya semua kecuali kedua telapak tangan ya, bayinya harus dibungkus begitu, diajarkan seperti itu. Begitu juga kita ajarkan bagaimana teknik perawatan tali pusat ya, karena teknik perawatan tali pusat ini kan sekarang sudah teknik perawatan tali pusat kering ya, jangan lagi pakai kunyit lah, garam lah, vetsin lah ya, itu tali pusat bukan ikan kuah ya. Budaya yang berkembang di masyarakat lainnya adalah iya, ya. Kemudian melakukan pemijatan dan mengurut perut ibu hamil ya. Jadi tidak boleh sama sekali melakukan pijat pada perut pada ibu hamil ya. Kenapa? Dengan pemijatan itu kita akan merangsang terjadinya pengeluaran hormon oksitosin ya, sehingga ibu akan terjadi kontraksi ya. Apalagi kalau usia kandungannya belum matang ya, belum matur, kemudian dilakukan itu akan terjadi kontraksi, akhirnya terjadinya abortus iminen, akhirnya sampai dengan abortus komplit ya. Nah, sebenarnya ibu hamil itu dia merasa tidak enak di perut bagian bawah karena pada saat trimester 3 kepala atau bagian terendah janin itu sudah masuk sehingga menekan kandung kemih, ibunya sering kencing, jalannya agak susah ya, itu harus dijelaskan kepada ibu-ibu tidak apa-apa. Ini adalah hal yang fisiologis ya, jangan dipijat-pijat. Kalau memang ingin pijat mungkin dikasih minyak saja, dioles-oles saja, tapi tidak boleh melakukan pemijatan. Kemudian ibu hamil yang
yang mengalami pembengkakan pada kaki, ya banyak sekali orang yang kalau ada pembengkakan pada kaki, pada mata dan sebagainya, itu mereka mengatakan bahwa ini orang bikin ini, ya ini orang bikin sampai dia kaki bangka begitu. Oh iya, ini mungkin kena suanggi kah, jalan di tempat mana kah, salah injak barang di mana kah, ya. Padahal kita tahu bahwa salah satu salah satu indikasi terjadi preeklamsi itu adalah adanya udem, ya. Walaupun tidak semua udem, ya. Oke. Apa sih dampaknya terhadap kesehatan, ya, dampak budaya-budaya dalam kesehatan ini? Faktor lingkungan tadi dalamnya adalah kesehatan, ya. Dampaknya untuk ibu hamil ini akan terjadi kelahiran bayi berat lahir rendah. 20% bayi, ya, 20% angka kejadian berat badan lahir rendah di Indonesia. Ya, artinya bahwa dari 5 bayi, 1 bayi itu mengalami berat badan lahir rendah. Ya, kemudian cakupan ASI eksklusif akan rendah. Banyak. Oh, tadi saya lupa. Sebenarnya ada masih banyak. Ya, jangan kan sampai masyarakat awam, ya. Ibu bidan sendiri juga kadang-kadang saya tuh agak ini. Kalau lihat ibu bidan kasih dia punya anak tidak kasih ASI eksklusif, baru pasang-pasang status dengan susu-susu yang mahal, ya. Ingat, ya, harus diingatkan kepada ibu-ibu. Marilah kita jadi pelopor promosi ASI eksklusif, ya. Tidak ada air susu, tidak ada air susu yang lebih baik daripada ASI. Susu apapun tidak ada yang mendekat yang baik seperti ASI, ya. Jadi ibu-ibu kadang bilang air susu saya tidak ada, ya. Kenapa tidak ada? Padahal dia belum memberikan ASI-nya, ya. Makanya memang harus disuruh tuh tetap dikasih ASI ibu supaya ada rangsangan daripada mulut bayi, ya, sehingga merangsang tuh hormon prolaktin, ya, untuk memproduksi ASI, kemudian merangsang tuh hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI, ya. Jadi kalau pada menyusui itu kan ada 2 hormon yang berperan secara langsung, oksitosin dan hormon apa? Saya lupa, sorry. Ya, jadi hormon oksitosin dan hormon prolaktin, ya, hormon prolaktin. Itu ada 2 di situ. Nah, karena biasanya ini terjadi di ibu-ibu di perkotaan, ya, mereka menganggap bahwa uangnya ada, dia akan membelikan ASI yang lebih mahal. Dengan ASI yang lebih mahal, dengan air susu surfor yang mahal, ya. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan bayinya surfor yang mahal ini akan meningkatkan suatu derajat tersendiri lah untuk pamer-pamer begitu, ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, ya. Kemudian stunting, karena tadi adanya pantangan-pantangan makan sehingga menyebabkan stunting. Ingat, Papua Barat ini di tahun 2018, ya, dari data Global Nutrition, ya. Ini dia menunjukkan bahwa Papua Barat 27,5% itu adalah stunting. Kita 27,5% itu sangat tinggi. Kenapa? Jumlah kita tuh sedikit, ya, jumlah penduduk kita sedikit, kemudian 2,5%-nya adalah stunting. Stunting ini bukan saja dilihat dari tinggi badan, ya. Tinggi badan dan juga IQ, ya. Kalau berat misalnya kayak macam, mohon maaf, seperti ada artis yang pendek, ya, cebol gitu, itu sebenarnya dia bukan stunting, ya. Ada beda antara kerdil dan stunting, ya. Kalau stunting itu memang dia tidak tinggi sesuai dengan usianya dan dia memiliki IQ yang rendah, ya, berhubungan dengan IQ yang rendah. Kemudian, nah, pernikahan dini tadi karena adanya kebiasaan terkait dengan kawin di usia muda, ya, di usia remaja, data Provinsi Papua Barat itu menunjukkan bahwa 44 orang di antara 1.000 remaja. Jadi 1.000 remaja, 44 ini, ya, usia 15 sampai 15 tahun ini mereka pernah menikah atau pernah berhubungan seks sebelum nikah, ya, 15%. Ini saya ambil data dari data Provinsi Papua Barat, ya. Kemudian perempuan usia 20 sampai 24 tahun ini mereka sudah pernah menikah dan hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Bayangkan, ya. Makanya angka kejadian kanker rahim juga tinggi, ya. Karena ini semua ada hubungannya, ya. Rendahnya cakupan persalinan oleh nakes karena tadi mereka masih percaya dukun, mama biang, ya. Makanya dia tidak terlalu percaya dengan kita.
Boleh Anda baca banyak jurnal, banyak artikel ya. Kenapa sih ibu hamil ya klien itu mereka tidak suka dengan bidan? Banyak yang mengatakan bahwa layanan bidan kurang baik ya. Nah, untuk itu Anda harus lebih baik untuk setelah D4 ini kita mempunyai satu attitude yang lebih baik untuk khususnya dalam pelayanan ya, khususnya dalam pelayanan ibu dan anak, sehingga ibunya senang dengan kita. Kalau dia sudah senang, dia akan datang lagi cari itu ibu bidan. Biar ibu bidan ke rumah di mana dia akan datang lagi ya. Nah, data Ditjen Gizi dan KIA 2013 menunjukkan bahwa cakupan persalinan nakes 73 oleh nakes 73,20 ya. Jadi sekitar 27% itu masih oleh dukun. Nah, untuk kebutuhan keluarga berencana, ya kebutuhan keluarga berencana khususnya Papua Barat ini masih sangat rendah, ya masih sangat rendah karena mereka masih percaya akan KB alam. KB alam boleh asal KB itu memang sudah sudah dilakukan penelitian, misalnya dari akar kayu ya, atau dari metode yang lain. Tapi selagi belum ada penelitian dan belum ada bukti yang baik, maka tidak direkomendasikan ya. Salah satu contoh di Tambrol ya. Di Tambrol itu ada tradisi balik uterus ya, mereka bilang balik kandungan ya. Memang ada yang benar bahwa dengan balik kandungan nanti dia tidak akan hamil. Nanti kalau mau hamil lagi, mereka datang lagi ke orang yang balik kandungan, dibalik lagi untuk dapat anak ya. Kalau seperti ini, kita sebagai bidan kita tidak bisa menganjurkan ibu-ibu ikut KB balik kandungannya, tidak bisa ya. Kenapa? Karena itu belum memiliki evidence base yang baik ya. Dan kita tidak merekomendasikan kecuali sudah ada evidence base-nya dan sudah masuk di dalam program pemerintah ya, baru kita ini. Jadi kita adalah bidan ini adalah profesi yang bekerja sesuai dengan ilmu. Untuk itu mari kita memberikan sesuatu yang solusi berdasarkan ilmu. Ya, begitu juga dengan cakupan imunisasi. Nah, bagaimana sih pendekatan budaya dalam asuhan? Karena tadi dalam lingkungan, dalam asuhan ya. Nah, kita harus banyak nih memberikan pengetahuan ya, dengan penyuluhan, dengan edukasi konseling ya, dengan promosi kesehatan ya kepada masyarakat terkait bagaimana sih kita memperlakukan seorang ibu hamil, apa kebutuhannya, bagaimana yang harus dilakukan ya. Begitu juga dengan struktur pemerintah. Kalau kita di desa ya, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kalau masalahnya berhubungan dengan misalnya KB, berhubungan dengan agama, silakan Anda berkoordinasi dengan tokoh agama ya, dekati tokoh agamanya melalui pendekatan, kemudian melalui tokoh agama kita bisa masuk untuk menyampaikan apa yang kita maksud ya. Tapi kalau Anda kosong-kosong masuk ke situ tidak akan pernah bisa ya. Kemudian adat istiadat, bagaimana kebiasaan sehari-hari ya, pendekatan agama, pendekatan bahasa dan sebagainya. Nah, pendekatan melalui agama tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana sih pendekatan melalui kesenian tradisional, misalnya ada wayang orang mungkin ya, atau ada sebuah drama apa ya namanya, drama daerah gitu ya, yang menggunakan bahasa daerah. Boleh Anda memasukkan di situ. Bisa tidak saya masukkan satu tema, misalnya tema dengan orang yang punya anak banyak ya, kemudian ibunya tidak boleh makan ini itu, bapaknya suka pukul-pukul. Nah, itu di situ kita masukkan bahwa itu tidak boleh, yang benarnya seperti ini ya. Kemudian pendekatan dalam sistem paguyuban juga sama. Nah, dalam praktik kebidanan ya, ini melalui informasi yang seharusnya kita berikan. Nah, untuk ekonomi, aspek finansial ini menjadi masalah yang paling besar juga ya. Ibu hamil ya, misalnya anak baru pertama, ibunya masih muda ya, suaminya belum bekerja dengan baik ya, otomatis penghasilan keuangannya juga sedikit. Penghasilan keuangan sedikit ini akan berpengaruh dengan tempat tinggalnya, yang harusnya dia tidak tidur di tempat yang baik, akhirnya tidur di
satu kamar kecil ukuran 4x4, hidup dengan beberapa orang di dalamnya, ya. Kemudian begitu juga dengan makanannya, yang harusnya dia mau makan makanan yang bergizi, akhirnya cuma makan nasi dengan teh saja, atau makan nasi dengan sambal, ya. Nah, sehingga mereka menghemat makanan itu, ya. Jadi apa yang harus dia dapat asupan, kebutuhan asupan nutrisi, kebutuhan asupan kenyamanan, pakaian, ya, pakaian. Misalnya ibu hamil itu dia harus menggunakan pakaian yang lebih bagus loh. Bukan lebih bagusnya dia harus pakai gamis-gamis 500.000, bukan. Maksudnya ibu dia harus menggunakan baju yang menyerap keringat, celana dalam yang terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat, ya, sehingga tidak lembab, ya, tidak menyebabkan bau, tidak menyebabkan keputihan dan sebagainya. Nah, bidan juga harus nih memahami tentang BPJS, ya. Kalau BPJS saya rasa Anda lebih pintar dari saya, ya. Bagaimana kita membuat agar ibu ini bisa mempunyai BPJS sebelum bayinya lahir, ya. Nah, oke, baik, tadi sudah saya sampaikan. Besok di hari Jumat itu ada penugasan terstruktur dari jam 7.30 sampai 08.54, ya. Tugas Anda sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, silakan Anda membahas kebutuhan ibu hamil per trimester. Apa saja sih kebutuhan ibu hamil per trimester? Trimester 1 kebutuhannya apa? Trimester 2 kebutuhannya apa? Trimester 3 kebutuhannya apa? Kemudian apa sih kira-kira faktor penyebab kebutuhan itu tidak terpenuhi, dan bagaimana Anda sebagai seorang bidan memberikan satu intervensi sehingga pemenuhan kebutuhan ini bisa terpenuhi, ya. Silakan buat dalam makalah, tuangkan dalam PPT, ya, dan Anda jelaskan dalam bentuk video, kirim di Google Classroom di link yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin sekali menjelaskannya secara langsung melalui Zoom, tapi karena kemarin kita libur itu, ya, sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik. Namun saya rasa dengan ini Anda bisa paham. Nanti kita akan bertemu di minggu selanjutnya dan saya akan mengulas kembali untuk kita diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua.